Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Tiada perkara yang semakin mendekatkan kita pada surganya Allah, melainkan sudah beliau terangkan seterang-terangnya. Tiada perkara yang semakin menjauhkan kita dari nerakanya Allah, melainkan sudah Nabi jelaskan sejelas-jelasnya. Syariat ini telah sempurna tatkala beliau diwafatkan oleh Allah, maka tiada penambahan pada syariat ini selepas wafatnya beliau, justru semakin mencoreng syariat ini. Dan tiada pengurangan pada syariat Islam ini selepas wafatnya Nabi SAW, melainkan justru semakin menodai kesucian syariat Islam ini. Maka marilah kita senantiasa komitmen menjalankan sunnah Nabi SAW. Di antara cara kita untuk mengikuti sunnah beliau adalah kita mempelajari siang hari ini lebih dari 1000 amalan sunnah Nabi dalam sehari satu malam. Dan dengan izin Allah, siang hari ini kita akan membahas tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnah fajar atau yang disebut dengan qabliyah subuh. Sebelum Ramadan kita telah menjelaskan tentang di antara sunnah Nabi dalam sehari semalam adalah menjalankan ibadah salat sunnah yang disebut dengan sunnah rawatib. Dan rawatib ini memiliki jenjang dan level. Jenjang yang paling rendah atau level yang paling rendah adalah 10 rakaat dalam satu hari satu malam, yaitu berdasarkan riwayat sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia bersaksi bahwasannya aku menghafal salat sunnah Nabi dalam sehari yaitu sebanyak 10 rakaat. Dan beliau sebutkan yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Hadis ini sahih, tapi kita tahu sahabat Nabi jumlahnya tidak seorang saja, jumlahnya ratusan ribu orang. Dan yang meriwayatkan hadis Nabi bukan hanya sahabat Ibnu Umar saja, tapi juga ada sahabat lain, bahkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa yang disampaikan Ibnu Umar ini berbeda dengan keterangan dari ibunda Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ummu Habibah mengatakan ada 12, maka ini enggak bertentangan sebenarnya, tidak perlu dipertentangkan 10 atau 12. Ini justru menunjukkan ada jenjangnya. 10 rakaat riwayat Ibnu Umar, maka riwayatnya sahih. Ummu Habibah mengatakan 12, ini juga sahih, tapi levelnya lebih tinggi. Kalau yang 12 berarti ditambah 2 rakaat lagi sebelum sholat zuhur. Sehingga jika kita kompromikan riwayat Ibnu Umar dan riwayat Ummu Habibah, maka seringnya Nabi 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Gambarannya mungkin supaya kita nggak kebingungan, Nabi itu punya kebiasaan sholat sunnah di rumah. Mungkin saja yang diceritakan Ummu Habibah adalah dengan tambahan 2 rakaat Nabi mengerjakannya di rumah. Qabliyah zuhur Nabi kerjakan 2, kemudian 2 rakaat lagi sebelum zuhur Nabi kerjakan di masjid. Kadang-kadang Nabi kerjakan keempat-empatnya di rumah. Kadang-kadang 2 di rumah, 2 di masjid. Ini perkara yang luas sebenarnya, fleksibilitas dalam syariat kita. Dan ada lagi riwayat Ummu Habibah yang lain. Kalau yang 12 itu maka balasannya dibangunkan 1 unit rumah di surga kelak nanti. Maka ada lagi dari Ummu Habibah juga yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat lagi setelahnya. Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Dicek oleh ulama hadis jalur riwayat ini sampai ke Ummu Habibah, ternyata sahih juga. Berarti tandanya apa? Tandanya ini jenjang yang ketiga, 10, 12, jenjang berikutnya 14. Bagi yang sanggup luar biasa. Makanya balasannya nggak kaleng-kaleng. Dari Nabi SAW mengatakan tidak akan disentuh tubuhnya oleh api neraka.
Jadi paket sholat zuhur yang tadi kita kerjakan, kalau mengikuti riwayat Ummu Habibah, berarti zuhuran itu sendiri sudah 12. 4 rakaat qobliyahnya, 4 rakaat sholat zuhurnya, dan 4 rakaat lagi setelahnya, 12. Capek kan tentunya, lelah, makanya balasannya juga sangat besar. Ditambah lagi ada riwayat lain 4 rakaat sebelum sholat asar. Makanya ini berjenjang dari 10, 12, 14 sampai tingkatan yang tertinggi 18 dengan penambahan 4 rakaat sebelum sholat asar. Ini yang disebut dengan rawatib yang muakkadah. Muakkadah itu yang sangat ditekankan. Apakah hanya terbatas ini rawatib yang 18? Tidak. Kalau ditanya, adakah rawatib qobliyah maghrib dan qobliyah isya? Ada, tapi nggak ada hadis secara spesifik yang menjelaskan tentang hal itu, dan tidak ada balasan yang secara spesifik yang Nabi spill dalam hadisnya yang sahih. Yang ada Nabi mengatakan apa? Setiap jeda azan dan iqomat selalu ada sholat sunnah bagi yang mau dan bagi yang mampu. Berarti qobliyah maghrib ada tidak? Ada. Qobliyah isya ada tidak berdasarkan hadis yang umum ini? Ada. Tapi balasannya nggak Nabi sebutkan secara khusus mendapatkan ini atau itu dan seterusnya. Sehingga kalau ditambah dengan qobliyah maghrib dan qobliyah isya, dua misalkan, berarti dari 18 menjadi 22. Itulah yang disebut dengan rawatib. Dan dibagi dua, ada yang ghairu muakkadah, nggak begitu ditekankan, itu ada 4. Dan ada yang sangat ditekankan, yaitu ada 18. Dan itu tingkatannya ada 4, 10, 12, 14, 18. Sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing, kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Nah, maka di antara yang sangat ditekankan dari yang tadi kita sampaikan adalah yang disebut dengan qobliyah subuh. Bahkan dari qobliyah dan ba'diyah yang tadi kita sebutkan atau rawatib yang tadi kita sebutkan, maka yang paling utama itu adalah qobliyah subuh dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, ada hadis khusus dari Nabi SAW tentang hal ini. Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi nggak pernah ngasih tahu qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya tentang balasan sampai sehebat balasan ini, sedahsyat balasan yang ini. Kata Nabi, 2 rakaat sebelum mengerjakan sholat subuh. 2 rakaat tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia beserta seluruh isinya. Kalau kita buat komparasi, orang yang paling kaya raya sepanjang sejarah alam semesta ini misalkan adalah Nabi Sulaiman, sedangkan beliau saja nggak memiliki dunia dan seisinya. Beliau menguasai timur sampai dengan barat. Beliau mewarisi tahta dari ayahandanya Nabi Daud. Dan Nabi Sulaiman ini luar biasa, mengumpulkan 2 kemuliaan seperti ayahnya, kemuliaan sebagai utusan Allah dan kemuliaan sebagai raja yang agung di atas muka bumi ini. Timur sampai barat semuanya dikuasai Nabi Sulaiman. Beliau saja tidak memiliki seluruh dunia dan seisinya. Kita bisa punya, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya, dengan kita istiqomah mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Alasan pertama. Alasan yang kedua, baginda Nabi kalau sedang safar, kebiasaan beliau meninggalkan sholat rawatib. Apalagi kalau safarnya yang menyebabkan dibolehkan untuk mengqashar sholat. Ya, tidak selalu. Jamak sholat tidak melazimi qashar. Kalau kita menjamak, belum tentu diizinkan oleh syariat untuk mengqashar. Tapi kalau sudah boleh mengqashar, ya berarti kita boleh menjamak. Ya, jamak itu hanya menghimpun dan menyatukan 2 sholat dalam satu waktu. Bisa ditakdimkan di awal, bisa ditakhirkan di akhir. Kalau misalkan menarik sholat asar kepada sholat zuhur, berarti namanya jamak takdim. Kalau menarik sholat zuhur ke arah sholat asar atau menundanya sampai waktu asar, berarti jamak yang disebut dengan takhir. Tapi 2 sholat ini
nggak mesti dilakukan secara qasar. Boleh jadi seorang muslim nggak diizinkan oleh syariat untuk mengqasar sholat. Ya, seseorang misalkan ingin masuk meja operasi, ada masalah, ya. Misalkan dia hendak masuk meja operasi, dikatakan oleh dokter pukul 12:10 udah masuk waktunya zuhur. Dan kata dokter mungkin selesainya, prediksinya itu sampai waktu ba'da maghrib. Berarti kan jelas dengan dia dioperasi akan melewatkan sholat asar. Musafir bukan? Bukan. Maka kalau musafir tidak bisa dia mengqasar sholat. Tapi sebelum mulai ke meja operasi hendaklah sholat zuhur dan asar digabung dan hanya dijamak saja. Bagaimana? Ya 4-4. Karena tidak diqasar. Ya. Banyak contoh lain, orang yang sakit tidak diizinkan untuk mengqasar, hanya menjamak saja. Tapi kalau musafir bisa dia mengqasar, tapi ada jarak minimum yang harus dia penuhi. Yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas itu fi aqalli min arba'ati burdin. Jangan sekali-kali mengqasar sholat kalau jarak tempuh perjalanannya kurang dari 4 burud. 4 burud ini dikonversikan dengan kilometer sekarang. Terdapat 2 angka, 1 angka lebih pendek, 1 angka lebih panjang. Tinggal kita sesuaikan saja, karena itu ijtihad ulama. Ya, fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi, ulama atau dewan ulama di Arab Saudi sana di Ankara range-nya antara 81 sampai 83. Jumhur ulama selain ulama-ulama Saudi umumnya 88,9 km. Kalau kurang dari itu berarti kita hanya boleh menjamak saja. Tapi kalau sudah memasuki angka tersebut, dia diizinkan untuk mengqasar. Ternyata Nabi kita kalau menjamak dan mengqasar, beliau tuh nggak ngerjain qobliyah dan ba'diyah. Pengen jamak zuhur asar, Nabi nggak kerjakan qobliyah zuhur, Nabi nggak kerjakan ba'diyah zuhur. Nabi maghrib isya digabung, Nabi nggak kerjakan ba'diyah maupun qobliyahnya. Tapi kalau sholat subuh, walaupun sedang safar, ternyata sikap Nabi kita, beliau tetap mengerjakan qobliyah subuh. Apa ini nggak menunjukkan betapa pentingnya dan agungnya 2 rakaat sebelum subuh dibandingkan salat rawatib yang lain. Makanya usahakan sebisa mungkin istiqomah, lawan rasa malas kita. Wala ta'jaz, kata Nabi, wala ta'jiz, jangan menjadi pribadi yang lemah. Kalau bangun tidur segera baca doa. Kalau bangun tidur segera ambil wudhu. Bangun tidur segera untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Karena kata Nabi, 3 hal ini menjadi kunci kita bersemangat untuk beraktivitas. Karena ada 3 ikatan dari setan pada tubuh kita. Ya, 1 ikatan atau buhul itu lepas kalau kita baca doa. Masih ada 2 ikatan lagi. Ini yang kadang masih berat kita untuk beraktivitas. Ya, bagaimana melepaskan 2-nya lagi? Ya kita segera berwudu, kata Nabi. Tinggal 1 lagi kan, yaitu sholat sunnah. Kalau bisa 3 ini dikerjakan, maka rasakan bedanya, bedakan rasanya. Lebih semangat kita. Nah, akhirnya apa? Kita bisa istiqomah mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Karena ini semulia-mulia dan seutama-utamanya sholat sunnah rawatib. Nah, ternyata sholat sunnah fajar memiliki atau 2 rakaat sebelum sholat subuh mempunyai sunnah-sunnah khusus yang dapat dijadikan acuan dalam kita mempraktikannya. Yang pertama, dikerjakan cukup ringkas saja. Ya, jadi kalau ada yang hafiz Quran 30 juz, tidak perlu dia pilih surat Al-Baqarah untuk qobliyah subuh. Ya, baru selesai setoran surat Ali Imran sama gurunya, dia pakai buat qobliyah subuh. Karena ternyata Nabi kita rutin mengerjakannya dan diceritakan oleh Ibunda Aisyah sangat ringkas melakukannya. Ya, kalau Nabi mampu untuk mengerjakan sholat dengan membaca sekali sholat Al-Baqarah, Nabi mampu mengerjakan dengan Ali Imran. Bahkan Nabi kita diceritakan oleh sahabat Huzaifah bin Al-Yaman, dalam 1 rakaat sholat malam beliau bisa menghabiskan surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Bukan sekali sholat, 1 rakaat.
Maka Nabi juga mampu mengerjakan qabliyah subuh begitu. Tapi ternyata itu bukan pilihan Nabi. Pilihan Nabi diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini ba'dal azani wal iqamati min salatis subhi. Kalau kita ingin mengikuti Nabi dengan sebenar-benar ikutan, maka caranya adalah diringkas saja. Kata Ibunda Aisyah, Nabi mengerjakan 2 rakaat ringan saja antara azan iqamat ketika mau sholat subuh. Sunnah yang kedua, membaca ayat yang dahulu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada beberapa rekomendasi dari Nabi, bacaan-bacaan surat apa aja. Nah, diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau disebut dengan muttafaqun alaih, bahwasannya kana yaqra'u fi raq'atayil fajri fil ula minha qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, dan seterusnya. Jadi di antara bacaan Nabi ketika mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat fajar atau sebelum sholat subuh, atau disebut dengan 2 rakaat qabliyah subuh. Nah, ternyata Nabi SAW pada rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah ayat 136. Satu ayat itu Nabi baca secara penuh. Dalam riwayat lain pada rakaat terakhirnya alias rakaat yang kedua, Nabi membaca amanna billahi washhad bi anna muslimun, yaitu surat Ali Imran ayat 52. Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam membaca akhir surat Ali Imran, dan pada riwayat yang lainnya beliau membaca qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, yaitu surat Ali Imran ayat 64. Nah, ini satu riwayat. Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah ayat 136 di rakaat pertama, dan di rakaat kedua Nabi membaca Ali Imran ayat 52. Kemudian cara yang kedua, Nabi SAW membaca akhir surat Ali Imran, dan pada riwayat yang lainnya beliau membaca Ali Imran ayat 64. 2 riwayat atau 2 cara. Cara yang ketiga, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW membaca dalam sunnah fajar, yaitu rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas, surat yang paling ikhlas kita baca. Ya, nah, ini pasti favorit ini riwayat yang ketiga. Tapi sebenarnya setelah kita membaca kitab ini bukan hanya itu saja, ya, tapi masih banyak yang lain. Bahkan beberapa sahabat menyebutkan, enggak terhitung aku mendengar Nabi SAW ketika melakukan qabliyah subuh, enggak terhitung aku dengar Nabi membaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua adalah qul huwallahu ahad. Berarti sepertinya riwayat ketiga inilah yang paling sering dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, yang ketiga, berbaring dengan memiringkan badan serta memposisikan tubuh sehingga bertumpu pada lambung sebelah kanan seusai sholat. Jadi ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau qabliyah subuhnya dikerjakan di rumah, ada jeda antara setelah pelaksanaan qabliyah subuh dengan mengerjakan sholat subuhnya. Nah, jeda ini Nabi gunakan untuk membaringkan badannya sejenak. Sepertinya ini lebih kepada istirahat, karena Nabi kita sholat malam sangat panjang. Nah, disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raq'atayil fajri ittaja'a ala shiqqihil aiman. Apabila telah selesai mengerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat, Nabi SAW sempat untuk berbaring pada lambungnya sebelah kanan, miring ke kanan. Jadi sekedar berbaring, nggak sampai ketiduran. Nah, kalau kita mungkin saja bisa bablas. Intinya sunnah Nabi SAW ini kalau bisa kita kerjakan 3-tiganya itu jauh lebih utama. Tak mampu untuk 3-tiganya, ambil 2 atau ambil salah satunya. Kaidah untuk setiap amalan Nabi yang hukumnya sunnah, maka nggak mampu kerjakan seutuhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Mala yudraku kulluh
la yutraku julluh. Yang nggak bisa kita kerjakan seutuhnya, jangan sampai dengan alasan nggak bisa kerjakan seutuhnya ya udah saya tinggalin semuanya. Enggak, tapi kerjakan yang kita bisa. Ya, seperti sunnah-sunnah Nabi yang lain, iktikaf harian, tidak mampu kita ambil iktikaf beberapa jam, ya kan? Pokoknya sesuaikan. Wahai saudaraku, ketika engkau sholat 2 rakaat fajar di rumahmu, maka berusahalah untuk berbaring di atas lambung sebelah kanan setelah selesai melakukan sholat sunnah fajar, walaupun hanya beberapa menit. Hal ini semata-mata untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah 3 sunnah Nabi ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk mampu mengerjakannya. Mari kita akhiri dan tutup dengan melafalkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.